Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Nah, apa kalian semua sudah sarapan? Iya, kalau kalian sudah sarapan, pastinya kalian sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Oke, semuanya masuk semua ya. Sebelum kita ke materi, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita. Oke, kalian keluarkan buku kalian ya. Kalian keluarkan buku kalian, tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Coba kalian buka halaman 121, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Nah, ini coba sekarang dibuka. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar iklan. Apa itu iklan? Dan tujuan apa dari iklan? Mengapa iklan dibuat? Dan kita akan belajar tentang zat-zat. Nah, ada yang tahu tentang iklan? Sudah ada yang pernah lihat iklan? Iklan itu ada banyak sekali. Nah, iklan bisa kita temui di televisi, di koran-koran, ataupun bisa kita jumpai biasanya itu ditempel-tempel di jalan. Nah, kalian bisa baca di bacaan halaman 122 tentang iklan. Di situ ada pengertian iklan, tujuan dari iklan, kemudian ada ciri-ciri iklan, dan juga iklan itu apa saja bentuknya. Kalian baca, Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membaca. Sudah, Bu. Nah, iklan itu apa? Coba Risa membaca yang keras supaya teman-temannya dengar. Iya, iklan itu sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada halayak ramai agar mereka tertarik untuk membeli suatu produk tertentu. Nah, tujuan iklan itu apa? Ayo. Iya betul, yang pertama ada memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi,
tentang produk jasa. Yang kelima, menarik halayak ramai. Coba kalian ingat-ingat, sudah pernah melihat iklan yang ada di TV itu seperti apa saja? Iya, ada iklan sampo, ada iklan pasta gigi, ada iklan teh pucuk, jajan, ada mineral. Pokoknya ada banyak sekali iklan yang sering kalian jumpai ketika kalian melihat televisi. Selain dari televisi, kalian juga bisa menemui iklan di koran. Nah, di situ ada ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, iklan itu cirinya informatif. Yang kedua, komunikatif, bahasanya singkat dan padat. Yang terakhir, iklan itu menarik. Jika iklan tidak menarik, maka halayak ramai enggan untuk membelinya. Jadi, iklan itu seharusnya selalu menarik. Oke, tolong dibaca. Rina, itu bentuk iklan itu ada apa macam-macamnya? Iya, iklan ada baris, kemudian ada iklan kolom. Iklan baris itu seperti apa? Iklan baris itu iklan singkat. Kenapa dikatakan iklan singkat? Nah, di situ ada ciri-ciri dari iklan baris. Coba dibaca. Ya, itu ada 2-3 baris. Ditulis secara singkat, tidak bertele-tele, namun jelas. Hanya informasi penting saja yang dituliskan di iklan tersebut. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Jadi biasanya itu hanya abu-abu warnanya. Nah, yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Yang ketujuh, biasanya pemasaran tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, di situ ada contoh dari iklan baris. Itu contohnya apa? Dijual segera laptop kondisi masih mulus. Segel garansi harga 2,5 juta. Nego minat hubungi. Nah, itu ada nomornya. Nah, itu seperti ketika kalian biasa kalau melihat rumah ini, biasanya ada rumah dijual, itu biasanya juga rumah dijual tanpa perantara, hubungi nomor di bawah ini. Itu juga termasuk iklan apa? Iklan baris, betul sekali. Nah, yang kedua, iklan itu ada iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan kolom yaitu iklan yang muatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam halaman surat koran ataupun surat kabar. Nah, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi, gambar, foto, bagan, dan kata-kata. Yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang memenuhi halaman koran. Yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Nah, di situ ada contoh iklan kolom. Coba dilihat gambarnya itu. Nah,
Ini contohnya dari iklan kolom. Yang ini dari iklan baris. Nah, di sini Bu Guru ada sedikit contoh. Nah, ini namanya apa? Iklan apa ini? Ya, ini iklan yang biasanya kalian temui, yakni iklan air mineral Ades. Nah, kalau iklannya nggak menarik, ini apa akan dibeli? Enggak kan? Nah, ini yang pertama, air mineral berkualitas dari The Coca-Cola Company. Yang kedua, minum nikmati teguk demi teguk kesegaran rasanya. Yang ketiga, remukkan botol yang diremukkan memakai lebih sedikit ruang. Nah, ini juga termasuk dari iklan. Selanjutnya ada iklan sabun. Ini biasanya produk ini sering kalian gunakan kan di rumah. Nah, ini juga termasuk iklan. Jika kalian sudah paham, kalau begitu Bu Guru kasih tugas untuk mengerjakan tentang iklan. Nah, di sini Bu Guru ada nih iklan mineral. Jadi di sini tugasnya apa? Apa sih tujuan dari iklan ini? Kalian tulis di kolom yang sudah ada, yang sudah Bu Guru berikan. Kemudian iklan mineral itu termasuk iklan apa? Iklan kolom atau iklan baris. Dan yang terakhir, jelaskan kesimpulan isi dari iklan tersebut. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama, apa maksud dan tujuan dari iklan? Yang kedua, termasuk iklan apakah itu iklan baris atau iklan kolom? Yang terakhir, apakah tujuan dari isi iklan tersebut? Ngerti ya? Nah, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang iklan, dan iklan tersebut tentang air mineral. Nah, air itu, bukankah air sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya air itu sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air kita gunakan sebagai air minum, untuk mencuci baju, apalagi menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Jadi, kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar air tidak tercemar oleh kotoran. Jangan sekali-kali membuang sampah ke sungai. Karena apa? Air akan tercemar dan air tidak dapat digunakan. Ketika hujan, air tidak akan mengalir secara baik karena adanya sampah-sampah yang menumpuk yang mengakibatkan banjir. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Nah, air juga termasuk zat tunggal. Nah, di situ bisa kalian baca di halaman 125. Air itu ada 2. Air itu terbentuk atas hidrogen dan nitrogen.
Hidrogen dan nitrogen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia. Nah, silahkan kalian baca halaman 125 mengenai zat tunggal. Zat tunggal itu ada apa saja, kemudian campuran. Ibu guru kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya apa? Besi, emas, karbon, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Kemudian senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Contohnya air. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yakni garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan lain-lain. Kemudian campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifatnya tidak hilang sama sekali. Campuran dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya dari campuran itu apa? Ada air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Nah, karena kalian sudah memahami zat tunggal dan campuran, coba kalian jawab itu tentang kolom yang sudah tertera di bawah halaman 125. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa. Nah, di sini ada air. Air itu termasuk unsur atau senyawa. Nah, coba sekarang secara mandiri kalian centang-centang itu air termasuk unsur atau senyawa, tembaga termasuk unsur atau senyawa, gula termasuk unsur atau senyawa, dan seterusnya sampai nomor 10. Bu Guru kasih waktu 5 menit karena itu sangat mudah. Oke, kalian sudah selesai. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini apa? Tentang iklan. Iklan tadi apa? Iya, betul sekali. Iklan itu bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai yang bertujuan agar mereka tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi intinya iklan itu untuk menarik khalayak ramai agar mereka membeli barang yang ditawarkan. Dan iklan itu terdapat 2, yakni iklan baris dan iklan kolom. Nah, dari sini sudah paham untuk iklan. Oke, kemudian ke zat. Zat tunggal. Zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Kemudian ada campuran. Campuran dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, dan senyawa dengan senyawa. Oke, karena kalian sudah paham semua tentang materi hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru kasih tugas di rumah ya. Oke, jadi
Bu Guru akan membentuk setiap kelompok itu 2 orang untuk mengerjakan. Jadi nanti setiap kelompok silahkan mencari iklan yang kalian temui, bisa berupa iklan yang ada di koran ataupun di TV ataupun yang lainnya, bisa dari internet. Kemudian silahkan kalian buat clipping dan kalian tempelkan di sebuah buku. Jadi nanti kalian identifikasi iklan tersebut termasuk iklan kolom atau iklan baris. Kemudian tujuan dari iklan tersebut apa? Silahkan kalian tuliskan di bawah iklan tersebut. Cari iklan sebanyak-banyaknya. Oke? Dari sini sudah paham untuk pengerjaan tugas rumahnya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, silahkan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa jika kalian sudah siap. Oke, kalian sudah siap? Oke, sekarang berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.